Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Atira TV, kali ini kita bertemu lagi di program Mumtaz Mengkaji Ilmu bersama Ustadz di episode 5, dan kali ini yang akan memandu episode kelima bersama saya, Umi Ocha. Baik, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Mumtaz kali ini bersama Ustadz Abdul Ghafur T. Marud, SPDI, biasa disapa Ustadz AGT. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat Atira TV untuk menggaungkan tagline dari Atira TV. Ustadz boleh ikut ya Ustadz ya? Ya, Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Baik, sebelum kita lanjut, alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz AGT ya, yang biasa disapa. Insya Allah akan diberikan pencerahan kepada kita semua, sahabat Atira TV yang ada di rumah dan dimanapun berada. Insya Allah akan membuat kita semakin tahu tentang ilmu-ilmu agama dan beberapa penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz sebentar. Baik, kali ini kita akan mengkaji tema yang berjudul Hijrah yang sejati, bukan hijrah yang biasa. Sebelum kita dengar kajiannya, izinkan saya untuk menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita, sahabat Atira TV. Insya Allah tema kita kali ini adalah tema yang sangat menarik tentunya. Ya. Temanya tentang hijrah yang sejati, bukan hijrah yang biasa. Ya. Nah, Ustadz, tentunya sahabat Atira TV di rumah sangat ingin mendengar langsung seperti apa sih hijrah yang kita dengarkan sekarang. Nah, kita ketahui bahwa kata hijrah itu sendiri bukan hal yang baru, ya Ustadz ya? Ya, iya. Kemudian hijrah ini tentunya kita sudah mendengarkan di zaman Rasulullah bahwa hijrahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mana berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, sekarang kita tahu bahwa kata hijrah itu muncul kembali di zaman sekarang yang kita tahu bahwa zaman milenial sangat familiar dengan kata hijrah ya Ustadz ya. Iya. Nah, untuk mengulik atau mengupas seperti apa sih hijrah itu, hijrah yang sejati itu Ustadz ya, saya ingin mengajukan pertanyaan ke Ustadz. Siap Ustadz? Insya Allah siap. Insya Allah. Baik, sahabat Atira TV, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Apa syarat dari hijrah itu Ustadz? Tafadhal. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa merasakan nikmatnya bagaimana kita bisa hidup di permukaan bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah Allah pun menciptakan langit sebagai atap bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bumi ini sebagai tikar bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa tujuannya? Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang manusia, atau kita kenal sekarang adalah Nabi Muhammad SAW. Ini untuk menyampaikan risalah-risalah yang dari langit sampai turun ke
kepada bumi ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hijrah, maka kita akan berbicara masalah hijrah tidak akan terlepas dengan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dengan para sahabat, berhijrah dengan keluarga dan orang-orang Quraisy bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat pada masa itu. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, di acara TV Atira yang sama-sama berbahagia. Kalau kita berbicara tentang hijrah, maka kalau kita lihat peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah ini memiliki beberapa keistimewaan dan hikmah. Dan kita ketahui bahwasanya hijrah itu ada 2 kali hijrah ya. Yang pertama hijrah ke Habasyah. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih sekitar 13 orang sampai berapa orang, dan hijrahnya dari para sahabat dari Makkah ke Habasyah itu kurang lebih sekitar belasan orang menuju ke sana. Karena di Habasyah itu mereka kenal ada seorang raja atau Raja Najasyi yang kemudian dia baik ya orangnya, tapi Nasrani. Lalu kemudian sampai di sana. Bahkan disusul pula Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Bakar, adalah seorang sahabat yang sangat dermawan. Bahkan dia ingin berhijrah, tapi berhijrah ke Habasyah, tapi dia ditahan oleh salah seorang pemuka Quraisy pada masa itu ketika di perjalanan. Hingga akhirnya para sahabat Abu Bakar ini ingin hijrah ke Habasyah, maka ditahanlah seorang pembesar Quraisy ini. Wahai Abu Bakar, hendak ke mana engkau pergi? Ya, kata pembesar Quraisy itu dengan para pasukannya. Lalu Abu Bakar bilang, saya mau ke negeri seberang. Lalu kemudian seorang pembesar Quraisy ini mengatakan, wahai Abu Bakar, orang seperti Anda ini tidak pantas diusir dari kampung halamanmu dan tidak pantas keluar dari kampung halamanmu. Nah, apa hikmahnya sebetulnya? Ternyata ini Abu Bakar ketika dia hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya ini, sifatnya Abu Bakar ini hampir sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang kafir Quraisy saja pun mengakui keahlakannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian pembesar Quraisy itu mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau memang tidak pantas untuk keluar dari kampungmu sendiri dan tidak bisa keluar. Kenapa? Kalau engkau pergi, siapa lagi yang nanti akan menyantuni anak fakir miskin, menyantuni orang yang susah, siapa lagi yang akan menyambung tali silaturahim? Ternyata Abu Bakar melakukan amalan-amalan yang di mana amalan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah itu tidak membawa hartanya. Dia tidak membawa hartanya, dia tidak membawa apa-apa. Yang dia lakukan adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan agamanya, bisa menyelamatkan dirinya, bisa menyelamatkan Islam, sehingga Islam bisa tersebar lebih luas lagi. Inilah sebetulnya hijrah sejati yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan hijrah ke Madinah yang keduanya, hijrah ke Madinah itu, hijrah pertama dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Salamah. Kita tahu sejarah bahwasanya Abu Salamah itu adalah seorang sahabat yang masuk pertama kali memeluk Islam. Dan peristiwa hijrahnya ini sungguh sangat tragis. Kenapa? Karena ketika Abu Salamah hijrah dari Makkah ke Madinah, maka keluarga Abu Salamah termasuk juga istri dan anaknya ingin hijrah, maka keluarganya Abu Salamah ini tidak terima, dan bahkan keluarganya, istrinya Abu Salamah ini menolak dan bahkan menahan. Akhirnya Abu Salamah harus mempertahankan agamanya untuk hijrah menuju ke Madinah pada saat itu. Hingga akhirnya karena istrinya juga Abu Salamah ini adalah seorang muslim yang sudah hijrah juga. Akhirnya karena ingin mempertahankan agamanya, maka Abu Salamah ini pun pergi meninggalkan istrinya dengan anaknya di Makkah dan menuju ke hijrah
kedua ke Madinah. Inilah sebetulnya hijrah yang sejati yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, hijrah yang hakiki. Ya. Ya, baik Ustadz. Dari ulasan Ustadz tadi memang sangat jelas bahwa syarat dari hijrah itu sendiri adalah bagaimana memperjuangkan kebenaran, kemudian memperjuangkan agama kita, yang mana dalam memperjuangkan ini banyak hambatan dan tantangannya ya Ustadz ya. Iya, untuk hijrah ini sendiri, ya baik, sangat luar biasa. Nah Ustadz, ada lagi pertanyaan. iya. Kita kan tahu sekarang adalah zaman yang milenial, kemudian zaman now, sesuai yang Ustadz ulas tadi, bagaimana kisah hijrah di masa Rasulullah. Nah sekarang yang ini saya tanyakan, apa bedanya hijrah zaman Nabi dan zaman milenial? Seperti apa Ustadz melihat itu? Tafadhal Ustadz. Baik, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik. Jadi memang kalau kita lihat di masa sahabat Nabi SAW dan Nabi, maka hijrahnya memang berbeda dengan kita. Kalau hijrahnya Nabi SAW di masa itu memang penuh perjuangan yang bahkan mengucurkan harta, benda, bahkan jiwa pun akan melayang ketika berhijrah dari para sahabat dan Nabi berhijrah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah. Coba bayangkan, kalau di masa Nabi SAW bahkan terakhir hijrahnya Nabi setelah semua sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, itu Nabi justru berhijrah, dia kalau mau berpisah dari Makkah, tinggalkan Makkah menuju ke Madinah itu beda. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam peta, itu Nabi berhijrah itu tidak menuju ke Mekah, dia jalurnya membelakangi Madinah. Artinya apa? Nabi hijrah juga dengan sahabat Abu Bakar ya. Jadi Nabi berhijrah juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan memang pada saat itu ketika Nabi berhijrah, Abu Bakar juga sudah siapkan 2 ekor tunggangan unta yang memang di pagi-pagi hari biasanya Nabi SAW apalagi namanya biasa tidak datang pagi hari, tapi biasanya datang di siang hari. Dan ini Abu Bakar terkejut. Kenapa? Karena Nabi datangnya di pagi-pagi hari dan memanggil Abu Bakar, apakah ada orang di dalam selain engkau wahai Abu Bakar? Lalu kemudian Abu Bakar keluar. Ternyata ada istrinya Abu Bakar dengan anaknya Abu Bakar di dalam rumah. Nah, akhirnya Nabi dengan Abu Bakar sudah mulai mempersiapkan diri untuk mulai berhijrah. Jadi memang perjuangannya hijrah di masa Nabi beda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang sebetulnya betul, perjuangannya tidak berat, sebenarnya sangat mudah sekali asalkan kita kembali kepada diri kita. Nah, sekarang kita lihat banyak komunitas yang melakukan hijrah. Menurut saya saatnya sekarang juga kita harus hijrah. Ya, mungkin kalau makna hijrah itu kan ada 2 ya, ada hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, hijrah dari negeri yang apalagi kufur menuju ke negeri yang baik atau negeri yang aman. Nah, kalau kita sekarang ini yang harus kita lakukan adalah hijrah akhlak atau hijrah secara pakaian. Misalkan kemarin kita mungkin masih seksi-seksian, ya, seksi-seksian, tapi sekarang kita harus hijrah lagi. Kemarin kita sudah pakai pakaian seksi, maka hari ini kita harus pakai pakaian yang baik, karena ini adalah perintah. Misalkan perintah untuk menggunakan jilbab yang benar, sebagaimana yang setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya kemarin mungkin ada yang belum pakai hijab, mungkin belum pakai jilbab, maka sekarang hari ini sudah saatnya untuk hijrah. Nah, kalau sekarang kita lihat komunitas hijrah, ini sangat luar biasa sekali, karena banyak generasi muda yang milenial sekarang ini berhijrah dengan pakaian hijab yang bagus. Ini saya kira sudah bagus karena sudah mereka menerapkan ayat-ayat yang sudah diperintahkan oleh Allah. Misalkan surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna yu'rafna fala yu'zan wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga bahwa ayat ini, peristiwa turunnya ayat ini tentang hijab, maka pada sahabiah pada masa itu ada yang rumahnya pakai kain horden, maka mereka ketika turun ayat ini maka mereka amalkan. Maka pantaslah kita sebagai muslimah harus juga mengamalkan. Kenapa? Karena ini hukumnya wajib, bukan sunnah ya. Kalau wajib itu betul, kalau ketika kita tinggalkan maka kita
berdosa. Berdosa, ya Ya. Ustaz. Kalau kita menjalankan maka kita untung. Bayangkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya, kalau seorang wanita tidak menggunakan hijab lalu kemudian semua laki-laki melihat auratnya, maka yang akan menanggung dosanya adalah orang tuanya dan termasuk dirinya. Maka ini ikhwani fiddin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita harus hijrah yang hakiki ya. Jadi kemarin kita sudah pakai pakaian seksi, sekarang kita sudah harusnya hijrah seperti ini. Ya, Seperti- ya. Ya, baik Ustadz, sahabat Atira TV dimanapun berada, tadi kita dengarkan sangat luar biasa bagaimana Ustadz mengulas tentang hijrah zaman milenial, yang mana telah diulas sangat jelas bagaimana kita bisa berhijrah dari hal yang buruk kemudian kepada hal yang baik, mungkin dari segi pakaian ataupun yang lainnya, bagaimana kita lebih baik ke depan. Iya. Baik, sahabat Atira TV yang ada di rumah dan dimanapun berada, tentunya beberapa ulasan tadi sangat menarik. Nah, Ustadz, ada lagi pertanyaan nih. Siap ya, Ustadz ya? Silakan. Iya. Oke. Nah, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang komunitas hijrah yang ada sekarang? Nah, tadi kan telah diulas tuh tentang bagaimana komunitas-komunitas itu yang dulunya seksi-seksi sekarang sudah menutup aurat dengan benar. Nah, bagaimana Ustadz melihat komunitas ini? Ya, Ustadz. Baik, tafadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu ingat nilainya adalah ibadah. Jadi ketika kita melangkah, jangan sampai kesannya adalah kita ikut-ikutan. Maka tadinya kita apalagi namanya ingin mendapatkan ibadah, tapi justru niatnya berbeda, ini sangat berbahaya. Ini kalau misalkan kita salah mengamalkan nilai-nilai Islam ini, maka ini sangat berbahaya, akan bahkan sia-sia. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kalau kita lihat generasi muda sekarang ini yang ingin apalagi namanya berhijrah dengan mengumpulkan sebuah komunitas, menurut saya tidak ada masalah ya. Menurut saya tidak ada masalah kalau misalkan melakukan sebuah perkumpulan komunitas yang baik. Ini kan sebetulnya bagian daripada sarana dakwah sehingga generasi milenial sekarang ini lebih paham tentang Islam. Nah, saya ingin mengutip hadis Nabi SAW tentang masalah niat ya. Jangan sampai banyak generasi kita sekarang ini berhijrah, tapi justru karena tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai dia ikut-ikutan ya. Tapi kalau misalkan pemula sebetulnya tidak masalah. Biar mudah-mudahan kita doakan ke depannya atau berikutnya bisa jauh lebih baik. Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atan yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai, ya. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang ingin hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah aw imra'atin yang huha fa hijratu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena yang lain, maka tujuannya akan sampai pada situ. Tapi ingat, Nabi menyebutkan hadis ini tentang seorang sahabat Nabi yang kemudian pada saat itu dia ingin hijrah juga. Ternyata hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi dia hijrahnya karena Muhajir Ummu Qais. Makanya dia dijuluki sebagai seorang sahabat yang dijuluki sebagai Muhajir Ummu Qais. Kenapa? Karena hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Nah, generasi muda sekarang ini memang banyak kita lihat trending ya, atau tren berhijab. Saya kira bagus. Cuman yang harus kita perhatikan adalah hati kita. Sebab kalau misalkan kita kecenderungannya melakukan sesuatu ibadah, tapi kita tidak memulai karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka ini jangan sampai sia-sia. Ya, jangan sampai sia-sia ketika kita melakukan amalan tanpa didasari dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menegaskan kembali bahwasanya hijrah sekarang di masa milenial sekarang juga memang modelnya berbeda-beda. Ya, tadi salah satu contoh adalah perkumpulan
hijab syariah, ya. Ada juga pengajian bersama karena lihat temannya, ada juga apalagi namanya sering ngajak, ya. Ini sebetulnya bagus sebetulnya semua ini, asalkan kita tetap pada apalagi namanya apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalkan niatnya harus diluruskan niatnya supaya tidak bengkok, supaya amal ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan itu justru sia-sia. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna min amalin, ya, dan kami akan datangkan, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, dan kami akan datangkan amalan mereka, lalu kemudian kami jadikan amalan itu sesuatu yang hampa, ya. Ya, ada ulama menjelaskan kalau dia sampai menjadi debu itu tidak bisa lagi dihisap lagi. Makanya itu ketika kita melakukan sebuah amalan, maka kita harus berlandaskan kepada niat yang tulus dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin, sahabat TV Atira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi kita hijrah itu bukan hanya hijrah beli barang bagus, tidak. Kita hijrah itu yang hakikinya hijrah itu hijrah ya hati kita. Hati kita harus perbaiki ibadah kita. Banyak orang sekarang kalau kita lihat hijrah sekarang, orang hijrahnya dari tadi wajahnya kemarin kurang bagus, sekarang dia harus make-up wajahnya sehingga bagus. Itu juga hijrah itu dari wajah yang buruk jadi wajah yang bagus juga. Ya, itu juga hijrah sebetulnya. Ya, Ustaz, ya. Iya, tapi enggak masalah asalkan untuk kalau menyenangkan suami enggak masalah. Asalkan ya, asalkan kita harus utamakan nilai-nilai ibadahnya, ya. Ibadahnya bagus, kemarin sudah kurang bagus sholat, apalagi namanya 5 waktunya, sekarang harus taat 5 waktunya. Itu namanya hijrah itu sebetulnya, ya. Seperti itu. Jadi hijrah dari sesuatu buruk menjadi sesuatu yang baik, seperti itu. Iya, Ustadz, semakin waktunya semakin menarik ya, Ustadz, ya. Tadi dikatakan bahwa mungkin di awal-awal kita hanya ikut-ikutan, kemudian dari ikut-ikutan itu menjadi pembiasaan. Nah, rasanya ikut-ikutan dalam hal yang baik itu justru pahala buat kita ya, Ustadz, ya. Iya. Nah, seperti tadi disampaikan juga bahwa setiap innamal a'malu binniyat, ya, setiap apa yang akan kita lakukan itu berdasarkan dari niat. Nah, Ustadz dan sahabat Atira TV yang ada di rumah, ini tetapi tiba saatnya kita akan lihat pesan-pesan berikut ini.
Sahabat Atira TV, masih di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Di program Mumtaz, mengkaji ilmu bersama Ustadz. Nah, kali ini masih bersama saya, Umi Ocha, dan Ustadz AGT, yang mana sahabat Atira yang ada di rumah dan dimanapun berada, tentunya akan semakin penasaran dengan ulasan-ulasan Ustadz selanjutnya ya. Nah baik, kita Ustadz, kita akan beralih kepada pertanyaan berikutnya, yaitu dalam hadis Nabi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. La hijrata ba'da fath. Nah, bagaimana Ustadz memahami tentang ungkapan ini? Silakan Ustadz untuk mengulas. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, tidak ada hijrah setelah hijrah ini. Ya memang Nabi SAW kalau kita lihat di masa itu, karena memang pada saat itu mereka sudah saatnya, pada saat itu sudah hijrah dan Islam sudah mulai tersebar, sehingga mereka tidak perlu lagi hijrah setelah hijrah pertama, hijrah kedua dari Madinah ke Makkah. Kenapa? Karena mereka sudah, kekuatan Nabi itu sudah banyak, ya, kekuatan apalagi namanya para sahabat, umat Islam semakin banyak masuk ke dalam Islam, sehingga Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah lagi. Nah, namun perlu perhatikan itu di masa Nabi, tapi kalau sekarang masih ada aja kita harus hijrah. Artinya kemarin banyak generasi muda yang apalagi namanya akhlaknya kurang bagus, maka kita harus hijrah. Jadi hijrah itu bukan berarti dari peperangan, suatu tempat peperangan menuju ke tempat aman, ya. Akan tetapi sekarang kita sudah mulai hijrah dari sesuatu yang buruk menuju ke sesuatu yang baik. Contohnya, kalau generasi muda sekarang kan banyak melakukan pergaulan yang sia-sia, itu juga harus dihijrahkan itu, ya, dihijrahkan menuju kepada hal-hal yang baik. Mungkin malas sholat, malas beribadah, malas melakukan kebaikan, sehingga harus ada hijrah lagi, tapi bukan hijrah dari suatu negeri yang terancam apalagi namanya konflik. Kalau misalkan saudara-saudara kita yang ada di apalagi namanya Palestina, atau yang ada di Jazirah Arab yang sekarang kita lihat konflik, ya, saya ada yang apalagi namanya yang hijrah, ya, ada yang hijrah, ada yang tetap mempertahankan. Kayak seperti Palestina, ya itu haknya umat Islam, maka tidak perlu lagi kita hijrah. Yang harus kita lakukan adalah ketika orang-orang ingin merebut hak kita, maka kita harus melawan. Nah, ini bukan hijrah lagi, tapi kita berjihad di sini. Ya, seperti itu. Iya. Oh iya, Ustaz. Seperti yang tadi disampaikan bahwa perpindahan tempat itu, ya, tetapi ketika negara kita atau tempat kita diserang oleh orang yang tidak ini, tentunya kita harus mempertahankan, ya Ustaz, ya. Kita berjihad untuk itu. Nah, tentunya kalau untuk hijrah-hijrah yang lain, tentu kita tetap terus untuk melakukan hijrah, karena dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Nah baik, Ustadz dan sahabat Atira TV yang ada di rumah dan dimanapun berada, tentunya ini kajian yang sangat luar biasa, dan tentu sahabat Atira TV tentu selalu ingin mengetahui tentang ilmu-ilmu bersama Ustadz. Nah Ustadz, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan lagi, inti dari tema kita hari ini. Satu lagi ya Ustadz, ya. Konsep hijrah sejati itu syaratnya apa saja Ustadz? Ya, jadi baik. Syaratnya. Ya, kalau kita kenal konsep hijrah sejati itu, kalau bahasa hijrah itu adalah berpindah, ya. Jadi syaratnya itu adalah Muslim, ya. Syarat hijrah itu kan dia Muslim. Kalau kita kenal dalam ilmu fikih, ya, Muslim, ya. Apalagi namanya
sudah masuk ke dalam Islam. Itu syaratnya. Yang ini yang mungkin saya tahu. Allah Ta'ala alam. Ya. Ya. Oke, Ustaz, baik. Tentunya tadi telah banyak uraian yang kita dengarkan, sahabat Atira TV, ilmu yang sangat luar biasa, tentunya bekal kita untuk kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menjadikan hijrah itu dari hal yang tidak baik menjadi baik, kemudian dari diri kita yang masih seperti zaman jahiliyah, kemudian bagaimana membawa kita di zaman milenial ini, tetapi nilai-nilai kebaikan dan spiritual kita itu tetap kita tingkatkan sehingga menjadi hamba yang memang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diciptakan di bumi ini adalah menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah. Baik, sahabat Atira TV yang ada di rumah dan dimanapun berada, sangat luar biasa. Tibalah di penghujung acara, Ustadz. Alhamdulillah hari ini terima kasih untuk ilmunya. Semoga dapat bermanfaat dan insya Allah akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan kepada Ustadz yang sudah berbagi ilmu kepada kami semua. Insya Allah dengan Atira TV mencerahkan dan menggerakkan. Insya Allah, saya kira itu dari saya, Umi Ocha, dalam memandu acara ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kalimat atau kata yang tidak pantas saya ucapkan, saya memohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan itu hanya datang dari saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.